Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yosepin Siombing dengan NIM 100123081. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan PPM pengendalian dan penjaminan mutu SIP 1. Ini mana soal pertama? Sebuah proses produksi PT Siko diukur 5 kali setiap harinya selama 8 hari berturut-turut. Spesifikasi untuk proses tersebut adalah panjang produk yang harus berada dalam rentang 100 kurang lebih 0,10 cm. Proses ini telah dikonfirmasi terkendali secara statistik. Hasil pengukuran terdapat pada tabel berikut. Nah, ini mana kita mengetahuinya subgrupnya ini ada 8 dengan X1 sampai X5. Berdasarkan proses data hasil pengukuran yang didapat oleh PT Siko, maka lakukan kapabilitas untuk proses tersebut. Di mana A, berapa nilai CP, CPK, dan CPM. Yang B, interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. Yang C, berikan tindakan apa yang harus dilakukan PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Nah, soal yang kedua, Nadia. Nadia dan Mega adalah selaku inspektor PT Siko ditugaskan untuk melakukan pengukuran diameter komponen. Terdapat 3 komponen yang harus diukur, yaitu komponen X, Y, dan Z. Dengan setiap komponen diukur sebanyak 3 kali. Berikut adalah hasil pengukuran yang diperoleh oleh kedua inspektor kedua tersebut. Berdasarkan hasil data pengukuran yang didapat oleh kedua inspektor, lakukan analisis indeks Gage RNR hasil pengukuran tersebut. Nah, sini kan ada soal mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 2 itu kan ada kayak datanya. Nah, data-datanya ini kita pindahkan ke Excel. Nah, setelah itu di dalam Excel itu kita simpan, kita satukan ke dalam, kita memakai RStudio. Nah, kita satukan ke dalam RStudio agar kita satukan ke dalam folder, di mana dalam folder tersebut ada RStudio dan Excel, di mana pada saat kita menjalankan atau memainkan RStudio itu data yang nomor 1 dengan nomor 2 yang di Excel itu agar bisa terbaca. Selanjutnya ini data nomor 1, yang dimana X1 sampai X5 subgrupnya 1 sampai 8. Baru yang data nomor 2 itu ada inspektor, komponen, trial, dan pengukuran, yang dimana ada Nadia dan Mega, yang dimana ada X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya kita memasuki RStudio. Nah, pertama kita mengaktifkan atau menjalankan sintaks mengaktifkan package library readSQL sama library QCC. Nah, selanjutnya baru kita sintaks kembali menginput data, yang mana tadi yang di data Excel ini kita buat judulnya untuk soal yang pertama itu Tuming modul kelima, begitu juga dengan soal yang kedua. Kita jalankan. Selanjutnya kita jalankan soal 1, ini mana soal 1 sintaks informasi data UCL-nya itu 100 tambah 0,10, LCL-nya itu 100 dikurang 0,10 dengan target 100. Nah, selanjutnya mengilamkan kolom subgrup data panjang produk soal 1 pada kolom 1. Baru kita print data panjang produk. Gimana? Mengapa kita menghilangkan kolom subgrup? Agar pada saat kita menjalankan RStudio itu pada kolom yang pertama di subgrup itu supaya tidak terbaca. Nah, di sini yang subgrupnya hilang, yang tinggal X1 sampai X5. Selanjutnya kita uji kenormalan, ini mana? Uji normal R bin data panjang produk X1 sampai X5 baru Sapiro teks uji normal. Nah, yang dimana data uji normal itu ini mana W-nya itu 0,98211, V-volt-nya itu 0,767. Selanjutnya kita membuat peta kendali QCC, data panjang produk, tipenya X bar, titelnya X bar cat Siko 281.
Selanjutnya kita menghitung kapabilitas proses. Ini mana kapabilitas proses, capability, dalam kurung peta kendali, spek limit, baru C dalam kurung LCL, UCL dengan targetnya sama dengan target, ada di startnya kita pakai false. Kita jalankan. Nah, ini mana kita mendapatkan hasil number of option-nya ini mana 40, senternya ini ada 100, baru std diff ini ada di 0,04568, targetnya 100, LCL-nya 9,9, UCL-nya itu 100,1. Nah, di sini capability index-nya itu ini mana CP-nya itu 0,729, baru CP1-nya 0,70, CPU-nya 0,75, CPK-nya 0,7042, CPM-nya itu 0,7276. Ini di mana CP ini kurang dari 1, maka untuk hasil interpretasi indeks kemampuan potensial itu dapat dikatakan bahwa proses tersebut tidak dapat memenuhi spesifikasi. Lalu tindakan yang dapat kita lakukan berdasarkan tindakan yang dapat kita lakukan berdasarkan indeks kemampuan potensial tersebut, ini mana CP lebih kecil sama dengan 1, bisa dilakukan dengan pengendalian proses yang ketat. Kemudian bisa juga dilakukan pada pemisahan produk ataupun hal-hal lainnya. Selanjutnya itu kita menghitung selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal 2, memisahkan data. Nah, di sini ada dua subjek, ini mana ada Nadia, yang kedua ada Mega. Nah, Nadia komponen X, baru komponen Y, komponen Z, begitu juga dengan Mega komponen X, Y, dan Z. Setelah kita membuatnya semuanya, kita jalankan kembali. Nah, selanjutnya kita menghitung rentang atau range setiap kombinasi dan komponen yang disatukan dalam vektor. Ini mana vektor range sama dengan si max dikurang min. Ini mana max Nadia komponen X dikurang Nadia komponen X. Baru max Nadia komponen Y pengukuran dikurang min Nadia komponen Y pengukuran. Nah, seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu kita jalankan kembali. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai rata-rata rentang untuk kombinasi invektor dan komponen tertentu. Di mana R bar Nadia, main vektor range-nya itu di 1:3, R bar-nya itu invektor Nadia komponen komponen X, Y, dan Z. Ini selanjutnya baru R bar Mega main vektor range 4,6, R bar inspektor Mega komponen X, Y, dan Z. Selanjutnya kita menghitung grand mid range-nya dari nilai rata-rata rentang tersebut. Ini mana kita menghitung R bar Nadia dan R bar Mega. Ini mana kita mendapatkan di 0,04. Baru selanjutnya kita menghitung rata-rata dari nilai rata-rata pengukur. Ini mana vektor AGV-nya. Ini mana kita menghitung rata-rata dari nilai rata-rata pengukur. Di mana vektor AVG-nya itu Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata dari nilai rata-rata pengukur. Sintaks mengukur kombinasi invektor dan komponen tertentu.
Yang dimana X bar Nadia main vektor AVG 1:3, X bar Mega main vektor AVG 4:6. Baru selanjutnya kombinasi nilai rata-rata pengukur. Baru selanjutnya kemudian menghitung perbedaan antara nilai maksimum dan minimum. Yang dimana X div itu max dikurang min dari setiap masing-masing X bar. Yang dimana kita mendapat nilai di 0,0778. Selanjutnya menghitung grand mid dari rata-rata tersebut optimal, yang dimana XGM min X bar. Kita mendapatkan nilai di 49,99833. Selanjutnya kita menghitung equipment variansi yang dimana N itu 3, jumlah trial, K atau G itu sama dengan 3 kali 2 tambah 6. Yang dimana jumlah dikali jumlah operator. Selanjutnya kita menghitung EV, yang dimana RGM ini dikalikan dengan K1, dengan mendapatkan hasil di 0,2310803. Baru selanjutnya kita menjalankan variasi dengan N-nya itu 3, jumlah komponen, K atau G-nya itu sama dengan 3 kali 2, sama dengan jumlah komponen itu dikali dengan jumlah operator. Nah, selanjutnya menghitung AV kuadrat. Nah, di sini kita mendapatkan di minus 3,914. Selanjutnya kita jalankan kembali untuk menjadikan nilai AV kuadrat itu sama dengan 0 jika hasilnya negatif. Nah, kita jalankan lagi, hasilnya positif semua. Selanjutnya kita jalankan lagi di indeks RNR, yang dimana RR sama dengan RR dalam kurung squared, baru EV dikuadratkan tambah AV dikuadrat, baru kita jalankan lagi print dalam kurung RR kali 100. Nah, ini mana RNR itu lebih kecil lebih kecil lebih kecil lebih kecil sama dengan 10, lebih kecil, ini mana RNR itu lebih kecil dari 10%, maka dari itu hasil indeks interpretasinya itu adalah untuk RNR itu lebih kecil 10%, hasil pengukuran dari PT Siko dapat dipertimbangkan sebagai sistem pengukuran yang dapat diterima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.